Presiden TNI Indonesia Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tatang Zainuddin datang ke desa kami dengan tujuan untuk penanaman perdana bawang merah Lokananta sebagai simbolis pembukaan lahan seluas 1.200 hektar yang sudah disiapkan oleh Pak Kepala Desa. Nah, ini kan ada Kawasaki, itu tapi Honda. ada RX, Yamaha, Honda semua. Ini Honda naik motor, Pak. Honda naik motor. Oke, silakan Pak Presiden. Kedatangan Presiden Tani didampingi oleh jajaran pengurus PT Tani, Terasa Lemba, Agroniaga Integrasi, juga dari PT Panah Merah. Jarak tempuh yang panjang, terjal, dan berliku bukan menjadi halangan bagi seorang purnawirawan TNI Bintang 2 ex petinggi Kopassus ini. Karena sudah menjadi tekadnya yang kuat untuk terus membela rakyat, terutama dalam hal peningkatan pendapatan ekonomi rakyat. Presiden. Halo. TNI, polisi, kepala desa, masyarakat bersatu. Kenapa motor Pak Presiden? Mantap. Pak Presiden bagaimana sepatah kata? Apa? Ya alhamdulillah perjalanan dari Jakarta dari pagi-pagi. Terus tadi perjalanan darat ke Pelabuhan Buton, dari Pelabuhan Buton perjalanan naik kapal ke Pelabuhan Darat. Dari situ ke sini memakai motor karena memang tidak ada dan yang bisa saya inikan tentang masalah infrastruktur jalan ya. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, jalannya perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ya mudah-mudahan saya bisa ketemu lah Pak Bupati ya. Ini saya kira sedikit perbaikannya untuk keselamatan masyarakat di sini. Dan alhamdulillah ya tadi mulai tadi sudah menunggu saya, menyambut saya. Nah ini Bapak Kepala Desanya. Ya. Selamat datang. Ya. Dari beliau ke rumah saya Jakarta ya. Iya. Saya balas lagi. Terima kasih. Saya balas, saya datang kemari atau saya tidak melihat siapa saya dan siapa beliau. Oke. Tetapi yang saya bangga beliau sebagai kepala desa ya, dari sini sampai ke rumah saya ke Cijantung, Jakarta, meminta kehadiran saya, meminta program, meminta bagaimana untuk memajukan desanya demi untuk masyarakat saya. Alhamdulillah. Ya, kita doakan semuanya. Amin. Itu dandang baru kita, Pak. Baru dilantik kemarin. Oh iya. Ya, nih. Udah biasanya umur 3 minggu itu cantik banget, tanamannya sangat subur. Nanti umur 30 sampai 35 tanamannya bisa dapat intinya. Jadi biar ada sirkulasi udara, jangan sampai itu sampai ke bawah ke sini, jangan. Jadi sampai gantung di atasnya aja. Fungsinya apa? Ini tuh angin hujan yang sini harus sirkulasi udara tetap lancar, biar nggak terlalu lembab. Nah ini salah satu bibit yang siap pindah tanam. Nah seperti yang saya bawa ini salah satu bibit yang sudah siap pindah tanam Pak. Salah satunya udah agak membentuk umbi. Perkenalkan, ini desaku, Desa Sungai Anak Kamal, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Ribuan hektar lahan di desa kami belum dioptimalkan. Selain tersedia lahan tidur, juga kebanyakan masih ditanami karet dan sagu oleh orang tua kami. Minggu kemarin saya berangkat ke Jakarta dan alhamdulillah ketemu dengan PT Tani bersama teman-teman. Saya ketemu dengan Dirjen Kementerian Hortikultura. Banyak program yang ada di pusat tanah. Untuk ke depan, ya saya yakin kita punya lahan yang luas, ribuan hektar yang kita punya. Sudah sekian puluh tahun kita hanya punya lahan. Kenapa kita seperti ini? Jangan pernah takut Bapak Ibu. Lahan-lahan yang ada, yang kita miliki hari ini, kita pertahankan sampai anak cucu kita. Hari ini hadir Presiden Tani Indonesia. Hari ini hadir PT Tani Indonesia yang siap mendorong penuh kita. Mereka datang kemari Bapak Ibu jauh-jauh dari Jakarta ke desa yang sangat kecil. Kalau dilihat dari Jakarta itu nggak kelihatan desa kita. Saya nggak tahu, tapi iktikat mereka sungguh saya sendiri mungkin mewakili dari seluruh masyarakat desa Amal ini mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak akan pernah terhingganya. Ini adalah bentuk perjuangan keras. Saya berpikir sebulan dari Jakarta masih ada orang-orang baik dan orang-orang hebat yang membantu kita petani di belakang sana. Masyarakat desa Suwana Kamal, ayo mulai sekarang kita harus bersama-sama. Kita harus bergotong royong bersama demi kita bersama. Intinya untuk ke depan kita para petani siap menggandeng PT Tani untuk mengolah lahan-lahan kita. Intinya lahan milik petani dan hasilnya tentu bermanfaat untuk petani. Kita sering melihat bahwa kita punya lahan, tapi kadang-kadang kita mau ke tempat kita lihat di sana, kita nggak boleh. Apa bu maksudnya? Ketika lahan itu diambil oleh pihak lain, mereka punya hotel di dalam sana, mereka punya wilayah yang bagus, kita hanya jadi penonton. Saya nggak mau itu. Masyarakat saya tidak seperti itu. Harus kita menjadi raja di tanah tumpah darah ini. Dan juga saya merasa bangga dan senang hari ini. Belum ada sejarahnya buat saya seorang jenderal yang bintang 2 bisa bersilaturahmi di desa kita, di kecamatan kita. Maka hari ini saya sangat terharu sekali. Sangat berterima kasih kepada Pak Jenderal beserta seluruh rombongannya Pak Jenderal. Agar kehadiran Pak Jenderal pada pagi hari ini mendapat suatu petunjuk buat kita semua, sehingga petani-petani yang ada di desa Sungai Anak Kamal pada khususnya umumnya di Kecamatan Merpau mendapat bimbingan teknis dan petunjuk nantinya, baik itu dari Bapak Presiden Tani maupun dari Direktur Tani. Tepatnya pada tanggal 23 Januari di desa kami sudah mulai dibangun prototipe untuk dijadikan kawasan pertanian terpadu. Lahan 1.200 hektar yang belum dioptimalkan menjadi titik fokus yang nyata dalam pengembangan konsep ekonomi partnership. Salah satunya dalam menjalankan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam pengoptimalisasian lahan gambut. Itu perbatasan desa. Nah, kalau untuk perbatasan wilayah itu asal naik ke sana. Kalau sebelah ini sebenarnya ini udah wilayah lain yang belah sini ya. Ini 1 hektar kan perlu 10 orang untuk pengembangan. Petaninya di sini masih udah siap. Siap, insya Allah. Kalau misalkan bulan depan ini Februari kita langsung buka juga. Ya kayak apapun kita harus siap.
Oke. Karena yang saya pikirkan ketika ini menjadi dari 1 hektar 10 orang, 100 hektar aja udah 100 orang. Berarti Bapak sebagai kepala desa yang saya tembak BUMDesnya harus juga pelatihan pertanian. Mana Pak Darwis? Pak Darwis siap nggak? Pak Direktur Nanti yang kerja keluar tarik ini ke sini. direktur kita, direktur BUMDes kita. Nah, ini dari direktur BUMDesnya. Itu dia. Nah, makanya nanti program yang ada tetap kita akan sundingkan sama BUMDes. Nah, kaitannya kemarin juga kita punya program dari BUMDes sendiri kaitannya tentang pertanian, pengadaan barang dan jasa. Dan hari ini programnya kita udah sepakat dan fokus untuk ke pertaniannya. Karena memang masyarakat kita ini benar-benar tani gitu loh. Makanya yang harus kita genjotkan ya pertanian. Yang kedua, misi kita lihatlah hamparan yang seluas ini ribuan hektar. Pak Sony, Kan enggak. izin sebentar Pak Sony. Kalau kita tidak Jadi, terkelola dengan baik. Di lahan 1.200 hektar ini kan Pak Kepala Desa, ada BUMDes, ada ini. Lahan inilah yang akan ini kan apa nih? Jadi lahan ini akan kita buat prototype ya, artinya kita akan buat contoh ya untuk proyek berikutnya. Jadi target kita 1.200, tapi kita memulai dari hal kecil. Dari 1 hektar ini kita akan mulai untuk menanam bawang ya, didampingi oleh PT Tanah Merah selaku pengawas ya dari petani ini, dan dari PT Tani selaku farm managernya, artinya bertugas ya untuk mendampingi para petani di dalam mengelola lahan. Tentunya di sini dibutuhkan bantuan dan keseriusan dari semua pihak, terutama stakeholder terkait. Pak Kades mohon bantuannya, teman-teman di sini, masyarakat di sini, petani mohon bantuannya, Pak Danji, Pak Orangnya, Pak Kapolsek nanti ya, Pak Babinsa Babinkamtibmas kalau minta bantuannya. Ya artinya intinya semua kembali lagi kepada rakyat, tentunya dengan Pak Presiden Tani sebagai penasihat kita. Ya dengan bimbingannya mudah-mudahan ini kita bisa realisasikan dalam waktu dekat. 1 hektar adalah prototipe, 1 hektar adalah contoh, dimana nanti teknologi ini kita akan adopsi di hektar berikutnya. Target kita mudah-mudahan, minta doanya kita bisa selesaikan 200 hektar ini di tahun ini. Amin. Kita berharap tahun ini bisa kita selesaikan. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan kawan-kawan dan teman-teman keluarga di sini kita bisa realisasikan gitu ya Pak Presiden ya. Oke. Ya, terima kasih. Ini Pak Sony ini adalah financial engineeringnya dan penasehat sekaligus apa ya namanya? PT Tani. Iya. Jadi saya dengan PT Tani bermitra. PT Tani yang mengelola pertanian, sedangkan PT Crowngood kebetulan saya sendiri yang mengelola atau mencarikan funding atau keuangan. Dari mana keuangannya? Dari masyarakat itu sendiri, baik itu dari masyarakat Riau, Pelalawan, dan dari manapun se-Indonesia bisa menjadi petani digital. Dan saya berharap ada petani milenial di sini sehingga akan dikolaborasikan di kemudian hari, akan menjadi satu konsep pertanian terpadu dengan membuat food estate di kemudian hari. Kira-kira itu gambarannya ya. Makanya saya tanya langsung kan, saya kalau untuk keuangan urusannya beliau saya nggak paham gitu kan. Pertanian ada Anto juga, ada Tanah Merah ya. Saya hanya mengkolaborasikan itu di bawah komando Presiden Tani Pak Jenderal Tatang, Pak Presiden. Sepatah dua patah kata Pak, ini prototipe Pak, dan ini sangat memungkinkan akan diikuti daerah yang lain. Cuma arahnya. Ya, ini saya terima kasih khususnya kepada masyarakat Sungai Arakamal ya, bahwa kita akan mengolah lahan pertanian yang selama ini saya katakan sudah tidak bermanfaat ya. Kita melihat itu kan nggak ada manfaatnya bagi para petani atau masyarakat di sini. Hasilnya apa? Ya, mari kita buka lahan ini ya. Di sini sekarang dari PT Tani ada tanaman dari PT Tanah Merah. Nah, ada siap untuk menanamnya, anggarannya juga kita carikan, bahkan kita siapkan. Hanya petani apakah mau untuk bekerja dan mengolah tanahnya di bawah kepemimpinan daripada kepala desa, sehingga para petani nantinya bisa hidup sejahtera dari hasil pertanian yang kita olah bersama-sama ya, baik untuk aparat dari Koramil maupun dari pihak Polsek untuk mengamankan dari kegiatan-kegiatan untuk masyarakat ini. Ya mungkin tadi dikatakan untuk yang pertama percontohan ini kita buka 1 hektar. Kalau nanti 1 hektar ini membuahkan hasil yang memuaskan, maka kita akan buka lagi
10 hektar, dan dalam tahun ini kalau bisa kita bisa 200 hektar. Amin, amin. Ya. Nah, jadi saya minta hanya masyarakat saya tuh hanya masyarakat tersenyum aja lah. Kalau masyarakat tersenyum berarti dia udah bahagia. Ya. Kalau saya lewat masyarakatnya mesem, saya kasihan. Itu aja. Ya. Oke, sedikit nih, ini soal investasi ya Om ya, kan banyak dari seluruh Indonesia nanti akan investasi di sini saudara-saudara. Ini lahan yang akan kita biayai. Untuk keamanan mungkin saya harus saja Pak. Monggo Bapak, silakan. Silakan Pak, gimana Pak? Keamanan dari sini gimana? Bantu sedikit Pak, silakan. Kita biar dengar nih ke Mas. Oke, terima kasih izin Pak Jenderal, izin Pak Presiden. Dari keamanan kami nanti akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian dari Polsek, kami juga dari Koramil, sesuai dengan pembicaraan beliau, kami akan membantu area yang demikian. Terima kasih Bapak. Berarti intinya safe. Jadi yang mau investasi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Diamankan investasinya. Kepala desanya amanah, rakyatnya mau, kepolisian maupun dari TNI mengamankan. Itu bagian dari presisi Pak. Tangguh presisi TNI Polri Pak. Berjalan di sini. Dan ini integrasi semua kementerian. Yang dari Kementan mana? Yang kemarin berprogram bawang merah. Oh masih di sana nggak apa-apa. Kita duluin, Nggak apa-apa. Kita yang sosialisasi ketemu masyarakat dan mulai menanam kita. Nggak apa-apa. Kita harus mendorong nawacita Pak Jokowi. Dan ini adalah satu langkah nyata untuk menuju kedaulatan pangan. Kami ini peduli kepada masyarakat, ya. Masih banyak masyarakat yang meminta. Tetapi kenapa saya datang dari Jakarta, terbang ke Pekanbaru, dari Pekanbaru naik mobil 4 jam ke Pelabuhan Buton, nunggu dari Pelabuhan Buton naik motor, ya naik kapal maksudnya. Naik motor berapa ya? 1 jam ya? Ya. 1 jam. Terus dari situ naik motor beneran ke desa ini. Naik motor dalam kurung Honda ya Pak Presiden? Ya, dalam kurung Honda. Saya tahu. Itu bagian dari perjalanan. Dari jam 10 berangkat dari Jakarta sampai ke sini jam 7 ya. Jam 7.30 malam. Ya. Memang mungkin kalau tidak ada niat yang untuk melihat masyarakat, ya mungkin lelah. Tetapi sampai di sini rasanya saya itu ada suatu kebahagiaan karena disambut oleh masyarakat malam-malam itu. Ya. Terakhir, kita akan memastikan keamanan dari pembibitan. Kita akan dengar dari Panah Merah. Silakan. Sedikit. Baik, terima kasih. Memang kita sama-sama tahu tanahnya medianya gambut ya. Jadi memang tadi ada salah satu petani kita menyatakan bahwa mungkin drainase dulu Pak yang harus kita perbaiki. Karena takutnya nanti udah kita penanaman, tahunya ada wabah musim hujan deras, takutnya kita banjir. Makanya kita perbaiki dulu drainase, kemudian olah tanah. Nanti kita bareng-bareng, nanti saya diskusi dengan Mas Darwis. Mudah-mudahan dapat terrealisasi dengan baik. Memang tentunya karena ini lahan gambut, maka perlu modifikasi media. Nah, nanti kita gunakan beberapa alternatif, bisa menggunakan bakteri dan juga termasuk kalsium karbonat atau yang bisa disebut dengan dolomit. Tapi ya saya minta kepada petani-petani yang berkecimpung di proyek pilot ini, saya harapkan serius karena memang bukan cuma modal main-main. Bapak-bapak sekalian yang dari Jakarta udah mau mendatangkan investor. Jadi tinggal kitanya nih. Modal ada, belum tadi yang disampaikan, modal ada, lahan ada, pasar juga ada, pendamping juga nanti ada. Nah, sekarang tinggal keseriusan kita bersama, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terima kasih. Dan saya LH Jakarya, Komisaris Utama PT Tani, Teras Salim Agro Niaga Integrasi, tidak bisa apa-apa tanpa dukungan para leaders dan para tim yang sedang merumuskan. Tuh, di belakang lagi meeting bagaimana tentang lahan ini. Dan juga saya juga tidak bisa jadi apa-apa dengan tanpanya crowdfunding. Jadi terima kasih untuk memodali 1 hektar ini. Saya sudah mengumpulkan uang sebesar, Pak Sony boleh disebut nggak? 25 juta rupiah untuk mulai dari 1 hektar di sini. Dan ini Pak Kades ini sudah, saya Mbak Bumdes juga, sudah mulai terrealisasi. Karena dananya sudah kita siapkan. Dan ini akan mengikuti lahan-lahan yang lain terus untuk bawah.
Selain bawang merah Lokananta yang sudah ditanam pada tanggal 24 Januari, juga sudah dipersiapkan prospektus tanaman hortikultura lainnya dengan target 200 hektar lahan dijadikan lahan pertanian terpadu dalam jangka waktu 2 tahun. Mungkin dalam waktu tersebut akan dimulai juga untuk pengembangan peternakan, juga jaringan pasar berjenjang. Matahari terbit di timur, kau ayunkan langkah kaki, kau simpan harapan keluarga, kerja dibakar mentari, di lumpur engkau dibesarkan, merdeka tanpa tuan. Semua pendanaan untuk lahan pertanian di Desa Sungai Anak Kamal telah diperhitungkan oleh Risk Management Analyst Crown Good Limited dengan mengedepankan keberpihakan terhadap petani tentunya. Jadi gini Pak, mindsetnya begini, jangan kita berpikir sayang nih pupuk diirit-irit. Kalau ketentunya 2 kilo ya pakai 2 kilo, jangan dikurangi gitu loh. Maksud saya begitu. Biasanya mindset kita, sayang ini mahal kan gitu ya. Mahal, Pak. Padahal mekanismenya harus demikian. Jadi kita akan mencari hasil maksimal. Petani, sawah ladang adalah nafasmu. Petani, kau teguh membela tanah hidupmu. Semua berhutang padamu, kau penjaga kehidupan. Ucapkan terima kasih. Wah, itu sampai berapa? 9, 8 ya kan? Itu kotor lah kan? Enggak lah, 7 kilo atau 8 kilo. Ya, di kisaran 7 kilo setengah sampai 8 kilo lah ini ya. Kali 5.000 Pak. Duit tuh. Dalam hal pendanaan lahan, PT Tani atau Teras Salemba Agroniaga integrasi menjadi off-taker. Nah om tante dimanapun berada, investasi yuk di desa kami. Sebelum PT Tani launching aplikasi startupnya, karena desa kami, Desa Sungai Anak Kamal, saat ini dijadikan prototipe atau percontohan. PT Tani belum menggunakan aplikasi online. Saat ini dilakukan sistem pendanaan secara manual atau offline. Hari bahagia. Kehadiran PT Tani dan rombongan memberikan semangat tersendiri bagi kami. Kami merasa berharga dan bangga bisa bekerja sama. Kedepan pasti BUMDes kami akan membuka lowongan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Lahan yang disiapkan 1.200 hektar itu, kalau saja 1 hektar dikelola petani 5 orang saja, maka 1.200 dikali 5 sama dengan 6.000 orang. Wah, ini sangat berpeluang untuk mengurangi pengangguran. Lihat aja dulu, Pak Des. Ya, jadi mungkin izin Pak Pres nanti mandi di sini. Di situ ngeriung, cuci kaki, cuci ini. Tuh. Mau mandi ke kali. Kita mandi ke kali. Kenapa Pak Presiden halo-haloan terus? Kagak ada signal di sini. Berasa Pak? Hah? Berasa? Ya dari kemarin berasa. Pak Miko, izin nanya sore ini pernah kayak gini? Belum. Terus gimana dengan datang ke desa Sungai Anak Kamal ini, keadaannya seperti ini, dan Pak Miko
ya professional engineering, financial engineering. Melihat keadaan seperti ini apa nih, Pak Miko? Ya memang keadaan di sini seperti ini mau dibilang apa? Kita bantu lah. Siap. Mereka lebih baik lagi. Siap. Desa kami salah satu desa yang termasuk dalam kategori 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Namun, kami juga memiliki harapan untuk bangkit mandiri dan menjadi terdepan. Harapan untuk menggapai impian yang terukur, salah satunya menjadi desa wisata mandiri pangan. Ini adalah langkah nyata yang sejatinya dalam menggunakan ekonomi Pancasila dengan konsep ekonomi baru P4. Bisa dikatakan bahwa ini adalah desa yang tertinggal, khususnya di bidang masalah pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dalam waktu dekat bahwa desa ini menjadi desa yang makmur dan rakyatnya sejahtera. Agenda besar dalam program ini adalah mengembalikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Nggak tahu ini dari chip mana yang ngajarin di sini. Bumbunya semuanya terasa dan pasti merepotkan ibu lah. Tapi mau nggak mau apa lagi? Karena saya juga perlu makan. Saya senang, saya nggak merasa orang baru di sini. Hari malam ini dengan bapak-bapak saya duduk di depan lihat bola, katanya kalah Indonesia. Ramah banget Presiden Tani. Sebelum kembali ke Jakarta, sempat beramah tamah bersama ibu-ibu yang sibuk di dapur. Kepulangan Presiden Tani Indonesia kami hantarkan sampai pelabuhan dengan sangat penuh sukacita. Semoga perjalanan Presiden Tani Indonesia ke desa kami menjadi torehan sejarah untuk kebangkitan ekonomi rakyat. Karena pada dasarnya ekonomi kerakyatan itu dimulai dari rakyat. Masih dengerin aja karya dan sekarang kita sudah berada di pelabuhan Roti Kucing dan kita akan segera bertolak ke Jakarta. Ya. Berjalan. Siap. Kami akan kembali lagi untuk panen perdana. Siap, siap. Jangan ada penjualan tanah. Siap. Siap. Dan ini akan mulai satu hari yang baik, di mana lahan pertanian terpadu di Desa Sungai Anak Kamal sudah diacarakan. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang lihat tayangan ini adalah prototipe dan kami akan bergerak ke desa-desa Anda. Saya Raja Karya, mohon pamit.